Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Geshi yang sudah berhadir pada kegiatan hari ini. Yang saya hormati di sini juga sudah hadir bidan desa, kemudian ada bagian gizi bagian gizi puskesmas, kemudian juga ada kader yang sudah berhadir. Mohon izin Bapak Ibu semua, kami dari Universitas Bumi Persada pada hari ini kami kemari untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul yaitu pemberdayaan cemilan lokal, yaitu kerupuk ikan bulan sebagai upaya pencegahan stunting pada anak pesisir di Gampung Alubaru, Senoda, Aceh Utara. Saya Fitri Hijrikana sebagai ketua tim pada hari ini yang nantinya akan memandu atau membimbing pada pelaksanaan pengabdian masyarakat di Desa Alubaru ini. Bahan pangan lokal kita mensosialisasi atau kita sama-sama belajar nih. Mungkin nanti dari ibu-ibu ada masukan untuk misal kalau ikan bulan ini baiknya kita buat apa lagi Cuma untuk hari ini mungkin kami lebih kepada kerupuk Dasar dari saya ngambil judul ini karena saya teringat anak saya suka kerupuk. Naila Sultan itu suka kerupuk. Jadi waktu itu kebetulan ada dibuka perlombaan hibah dari kementerian. Jadi sehingga saya cobalah buat kerupuk ini. Tapi bagaimana cara saya mengemas kerupuk ini supaya ada nilai gizinya. Dan saya pas waktu itu memang posisi saya pulang ke Senudon. Ayah saya pulang dari Nuhun. Ayah gue dari Nuhun puang ke ikan bulan Jadi kami memang di rumah nggak ada yang suka ikan itu. Ke ikan bulannya hana yang galak. Biasa aja Kak Depi puang ke dia badufa ke pegak bakso ke dia. Jadi karena tadi kombinasi dengan anak saya sukanya kerupuk, jadi coba saya buat ini dan alhamdulillah lulus menang hibahnya. Dan kalau dari Aceh Utara itu, kalau dari kampus kita Bumi Persada itu ada saya. Kalau ke Taluk Semoe ada Bu Eka dan beberapa tim yang lainnya. Nah, boleh Bu Intan next. Ini langsung saja Bu. Mungkin kalau kita baca materi ini akan banyak karena kita melihat ini waktu juga sudah zuhur Jadi secara umum saja. Next Bu Intan. Nah, kita tahu bahwa ikan bulan ini adalah salah satu ikan yang tinggi kalsium karena tulangnya juga banyak proteinnya juga tinggi sehingga ini sangat bermanfaat untuk anak-anak. Apalagi kan sekarang pemerintah kita itu kan lagi memang menggodok tentang status stunting walaupun mungkin di tempat kita ini nggak banyak masyarakat stunting, tapi resiko stunting itu banyak resiko stunting itu banyak. Termasuk salah satu yang harus kita perhatikan itu adalah ibu hamil Kan stunting ini kan dia kadang waktu kita masa kehamilan asupan gizi kita yang kurang dan lain sebagainya sehingga efeknya untuk anak kita gitu Nah, seperti yang saya sampaikan tadi yang bahwasanya salah satu upaya yang kita lakukan itu adalah melalui cemilan karena kan dia ada anak-anak ini suka konsumsi cemilan yang siap saji seperti junk food gitu Namun ini sebenarnya hampir sama seperti yang mudah dilakukan, namun ini ada nilai gizinya gitu. Dan ini sesuai dengan target dari SDGs Bapak Ibu yang memang ditargetkan oleh Indonesia. Penuhi nutrisi selama kehamilan. Padahal kan misal kayak tempat kita ini lahannya masih luas, bahan pangannya mudah semua bisa kita olah sebenarnya. Namun kita mungkin belum semua memahami bagaimana cara memanfaatkan misalnya seperti daun ubi kan banyak, rata-rata rumah itu ada daun kangkung bayam rata-rata ada, namun kita tidak mengkonsumsi, bahkan kadang kita tidak menanam, lebih suka kadang beli lebih suka beli. Nah, misalnya kita posisi lagi ibu hamil nih, ternyata kita keterbatasan dana, mau beli nggak ada dana, tanam juga nggak ada, padahal kan tanam ini salah satu cara yang paling efektif untuk kita pemenuhan gizi kita gitu. Kemudian setelah melahirkan, nah ASI itu adalah cara paling jitu untuk mencegah stunting.
ya. Apalagi kita memberikan ASI itu secara eksklusif. Nah, kalau namanya ASI eksklusif itu kita kasih ASI untuk anak kita itu selama 6 bulan tanpa makanan tambahan lainnya, ya. Cuma kadang kan kita masih ini ya, masih takut gitu ya. Anak baru 2 bulan dah kita kasih pisang misalnya, karena kan nangis saja. Tapi kalau seandainya kita ikhtiar, Bismillah, insya Allah banyak orang-orang yang sukses yang bisa menjalankan gitu ya. Jadi kalau kita lancar dengan ASI eksklusif, karena di dalam ASI itu imunoglobulin yang paling tinggi, yang paling bagus ya. Apa yang harus kita lakukan supaya anak kita tercegah dari stunting? Nah, seperti hari ini yang Ibu lakukan, ada posyandu, pergi kunjungan ke posyandu. Maksudnya gini, maaf cakap ibu-ibu, mayoritas kadang ya ada masyarakat, salah satu masyarakat desa ya, jauh itu lebih pedalaman. Dulu saya pernah ke situ, masyarakat pergi ke posyandu itu hanya untuk mengambil makanan. Nah, tapi ketika mau ditimbang berat badan, mau diukur itu masyarakatnya nggak mau. Nggak apa-apa, kita kan makanan itu sebenarnya motivasi ya, motivasi supaya masyarakat datang. Tapi kita ikuti tahapannya, ada meja 1 sampai meja 5. Meja 1 apa kita ikuti semua ya, supaya mendukung program pemerintah ini dan kita bisa menjaga anak kita itu terhindar dari stunting. Nah, kemudian menerapkan pola asuh yang baik. Jadi kadang kan anak ini ya akan banyak makannya kalau dia bahagia ya, tapi anak ini nggak akan banyak makannya kalau dia itu stres, banyak pikiran, asik nangis aja, nggak banyak makannya. Jadi kalau anak bahagia banyak makan, maka asupan gizi, asupan makanan dia juga banyak gitu ya. Jadi memang pola asuh itu paling penting untuk anak. Jadi kadang ada anak kita buat kesalahan, jangan langsung kita pukul gitu ya. Kita bilang aja dulu gitu, kita ingatin, kita nasihatin anaknya gitu. Jangan langsung kita pukul, karena kan anak-anak ini nggak tahu, mungkin mana pun nggak tahu, beda dengan kita yang sudah dewasa. Kita udah dewasa ini kan udah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tapi kalau anak-anak kan nggak bisa. Yang dia lakukan itu adalah yang dia senangi. Dia nggak tahu yang dilakukan itu benar atau salah gitu ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah kalau urut kampung Alu Baru mantap, the best kalau untuk merawat mengasuh anak gitu ya. Karena kan kita termasuk yang dekat dengan kecamatan. Biasanya yang dekat dengan kecamatan itu pola pikirnya itu lebih bagus gitu ya, karena dekat dengan ini. Beda kalau yang lebih pedalaman, karena kalau Alu Baru ini kan mudah akses, dari kecamatan pun mudah, kalau mau sosialisasi apa pun mudah gitu ya, nggak jauh. Kemudian MPASI yang tepat ya. MPASI ini kan makanan pendamping ASI, artinya begitu anak kita setelah 6 bulan jangan langsung kita berikan ciki-ciki. Jadi anak tuh jangan kita berpikir bahwa oh dia nggak makan nasi nggak apa-apa, cukup dengan tadi beli tenggo, ciki ataupun apalah gitu, makanan-makanan yang di jajanan gitu ya, dan itu sebenarnya kurang sehat dan itu akan pengaruh buat anak. Apalagi kan ini isu terbaru, ada anak SMP dia selalu minum kemasan ya, minuman kemasan itu. Jadi dia padahal masih usianya itu dia kelas 3 SMP, saya lupa usianya itu berapa, kelas 3 SMP, tapi sudah gagal ginjal. Jadi dia harus cuci darah itu seminggu sekali sudahan. Dan setelah ditanya ternyata dia itu asal haus nggak minum air putih, tapi minum air yang kemasan tadi, frutang, air cappuccino yang dalam gelas-gelas. Nah itu kurang bagus. Kalaupun misalnya kita mau kasih buat anak, buat aja sendiri, misalnya kayak sirup teh ya. Walaupun teh jangan banyak kali gulanya ya. Kalau misalnya kita mau berikan teh, sebaiknya tehnya itu jangan diberikan gula gitu. Tapi kalau kadang anak nggak suka ya, kasih gulanya sedikit aja gitu untuk perasa. Nah, kemudian memberikan makanan yang bergizi dan cemilan yang bergizi. Nah, kayak hari ini yang kita mau presentasi itu cemilan yang bergizi. Jadi, cemilan yang kita berikan ke anak itu ada kadar gizinya. Dan ini sangat mudah sebenarnya kalau kita mau aplikasikan, sangat mudah. Dan saya sudah mencoba berkali-kali. Pernah saya coba gagal dan saya coba lagi dan alhamdulillah gitu ya. Baik.
Yang saya hormati, mungkin saya lanjut aja biar cepat ya, kita persingkatkan waktu karena Belum. ya, Ino yang long hormati yaitu Tunggul Saifuddin ya. Selanjutnya Ibu Gesi dan umi-umi, ibu-ibu mandum yang di Kampung Alu Baru, Kecamatan Senudun. Minggu yang kau likut, alhamdulillah. Kamu orangnya pegat minyonyo dengan ikan bulan. Mia je on kelor, daun kelor. Mia bahasa Aceh je on rah. On murung. Boy daun kelor. Yang merumpok uatnya di L2 Dikti dan di Jakarta, insyaallah disponsori Bu ya. Bersamaan dengan Bupati Aceh Timur, kamu kerja urungnya mungkin berbeda produk. Kamu produk boy daun kelor, jino tinggal kamu pengabdian si di desa binaannya pujinya kerang dengan tepung daun kelor. Maka dia bukan nya seperti je kogat untuk apa je musa urang-urang kreatif ne pegatnya, insyaallah untuk pendapatan urang-urang. Alhamdulillah. Nah, lagi kampung Jambu Masjid. Inan mungkin karena desa binaan kamu mungkin kala produk-produk yang dari daun kelor, dari puding daun kelor. Makanya kader-kader inan jino di setiap hari Jumatnya dikemasinnya. Kamu turun sabi. Karena ini mungkin to ya. Lihnya sampai ke Mas Ranji kamu lagi TikTok Bu. TikTok, Instagram. Banyak kegunaan ji. Makanya kamu salah satu je merumpok uat mungkin dari Inan yang diliput langsung oleh Serambi Bu. InsyaAllah ya, ibu-ibu kreatif untuk kembangkannya Bu. InsyaAllah berhasil Bu. Lagi kampung Jambu Masjid. Karena Inan kala Bu. Masa je Bu untuk kali ni pegatnya tak kemas je nyen dari logo Bu untuk akan tak desain logo. Masa ibu berhasil ni pegatnya. Mungkin akan datang demo satu Bu cara pegat. Le kata tersebar Bu yang kamu bina. Nya dari ikan bulan. Nya untuk sampai ke logo kemasan je tablau mesin tu Bu. InsyaAllah akan kamu pakai proposal, semoga tahun depan menang. Punya ibu-ibu kreatif akan kamu ajukan proposal. Siapa tahu nanti diberi mesin. Sampai mesin vakum sampai desain brand je Bu. Inan kamu sampai pengurusan izin OSS Bu, izin usaha. InsyaAllah itanyo akan dahulu si Ibu punya keberlanjutan darinya Bu. Dah pun kamu sosialisasi mungkin ke depan je akan kamu pegat lagi dengan si Ibu. InsyaAllah sampai mesin-mesinnya nih Bu. Kamu pegat proposal InsyaAllah Ibi. Sampai kamu bina sampai pengurusan izin. Izin dari Dinas Kesehatan. Sampai kamu pegang akun-akun TikTok, akun Instagram untuk promosi ikan bulan ini tuh Bu. Baik, terima kasih Bu Yusnidar. Jadi Bu Yusnidar memang tadi lebih kepada pemasaran. Jadi maksudnya kalau kita buat kerupuk ini, walaupun bahannya sedikit, jadinya banyak. Jadi bisa kita goreng, kita jual gitu kan. Jadi dari ini kan kalau beliau memang percaya dari segi ekonomi. Jadi dengan kita jual, jadi ada nanti alhamdulillah misalnya, jadi bisa untuk apa kita beli sayur dan lain sebagainya ya Bu ya. Oke, ini ada sedikit video. Silakan Bu Intan. Jadi untuk bahan-bahannya yang pertama ikan ya, ikan bulan ya, ikan bulannya kita pesing dulu, kemudian kita haluskan sehingga menjadi seperti ini, ikan bulan ya. Jadi seperti ini dah halus, kemudian baru kita masukkan bahan-bahannya ya. Bawang putih seharusnya memang kita duluan giling di kepro aja ya, atau langsung masukin ke sini. Kemudian telur. Ibu-ibu nanti jangan lupa ya, sebelum kita buat makanannya kita cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian setelah telur kita haluskan ini dulu, kasih garam sedikit. Garam setengah sendok. Jangan 1 sendok, setengah sendok atau sejumput ujung, nanti baru kita rasa ya. Ya.
Kemudian taruh air. Mana air tadi mana? Enggak es batu, air. Kita taruh air secukupnya. Sedikit-sedikit, jangan maksudnya biar kita sesuaikan dengan adonannya ya. Nah, kemudian kita blender. Bisa pakai blender biasa, bisa pakai chopper ya, ibu-ibu. Nggak apa-apa. Sekiranya sudah ini Bu, kalau udah halus, baru kita masukkan tepung secara berlahan ya. Tepungnya tepung kanji. Jadi memang bahannya itu mudah sekali kita dapatkan. Ya, untuk pertama 4 sendok pertama. Ya, karena ikannya nggak banyak. Ya, udah buka. Udah taruh lagi. Nah, kita tambahin lagi tepungnya. Sambil kita taruh air sebanyak 4 sendok. 4 sendok. Iya, tepung kanji. Jadi ini kita nggak taruh penyedap Bu. Kita memang nggak taruh penyedap. Jadi penyedapnya itu gula aja. Iya, enak juga. Santing kan Bu? Iya. Halus lah. Nah, ya, sehalus ini. Kemudian baru kita bungkus pakai daun pisang. Jadi memang kita pemanfaatan bahan pangan lokal memang. Misalnya kayak pisang. Nah, punah nih tepung kanji manga kan. Tepung sagu je sih. Karena kadang tanya nyan pakai sagu nyan je sih dengan tepungnya. Cuma karena paling mudah tepung kanji. Memang bahan paling simple. Cuma kadang tanya hanaruh dah peget. Jadi modelnya boleh model bulat, boleh model pipi. Yang sudah saya buat itu modelnya bulat, ya. Mesti korang bulannya. Sama daging kan Jiksit. Cuma kan supaya ke bulannya baik tabah, jadi kita manfaatkan. Jadi ada buku Bu ya, saya juga udah buat buku. Lagi ya Bu untuk bulan. Jadi di buku ini kan ikan bulan itu bisa kita buat bakso, bisa buat nugget, bisa buat kerupuk. Jadi mungkin makanya tadi saya bilang mungkin sama ibu ada masukan lain. Jadi Satu sendok. ya. Jadi bentuknya boleh lonjong ya, kayak bentuk apa namanya? Pempek ya, boleh bulat. Ya Bu ya. Nah, ini kayak gini cara. Jadi nanti kita potong-potong. Kita habis ini kan kita kukus dulu. Setelah kita kukus, kita potong, habis itu kita jemur, barulah kita goreng. Jadi jemurnya itu minimal 1 kali 24 jam. Makin lama kita jemur sebenarnya makin bagus, karena dia makin kembang ya. Begini. Ini berarti nanti bentuknya nanti akan lonjong. Kalau seandainya bulat nanti kan kita kayak ikat di samping. Nah, itu akan bulat kayak lontong jadinya. Kita kukus kan mak pasti dah tahu kayak mana. Wate tabui, wate tahaya, bit kan. Lu lagi yang pernah oleh mama. Cara ukur wate taje lagi itu bit lagi kan. Jadi mia kalih ta adek, ji lagi kerupuk udang je ji emang. Ya, ini bulat. Potong dengan pisau yang ya Bu, yang panjangnya warna putih. Nya lipih tapi mia tarik kau ngan tikin yang biasa ada yang singkat, yang tebal. Nya tacruh ya tu. Ya.
Iya, bebas deh. Kita goreng nih bentar lagi. Sudah mau onsop dalam Jut, lebih agak lom. Kasih on sop, kasih on puna nih. On kuyu pun on fruit wangi kan. Kemarin tuh kan pengennya kayak gitu. Mesti lu kombinasikan on fruit nak wangi. Tapi kadang ada anak-anak yang nggak suka. Jadi itu adalah kombinasinya. Oke. Baik, setelah adonan tadi kita kukus, kemudian kita potong-potong halus, kemudian kita jemur. Jemur itu minimal 1 kali 24 jam. Makin lama kita jemur, maka makin bagus hasilnya, makin kembang. Nah, kemudian kalau seandainya sudah bagus, sudah kering, kita lanjut ke menggoreng supaya kita bisa menikmati kerupuknya. Kita tuangkan minyaknya. Nah, kita hidupkan apinya dan tidak terlalu besar supaya kerupuknya itu tidak hangus. Karena kalau misalnya panas sekali nanti besar kali apinya hangus ya kerupuknya. Nah, kemudian baru kalau minyaknya sudah panas kita goreng. Ya. Kita goreng, jangan lupa kita seperti oseng-oseng supaya tidak hangus. Nah, dia akan kembang. Nah, oke. Bertanya apa aja boleh, tentang kerupuk boleh, tentang stunting boleh, itu terserah. Ataupun mungkin di luar dari ini juga boleh. Kalau enggak kami yang bertanya boleh. Kalau ibu-ibu dapat menjawab, enggak bisa. Apa bahan dari cemilan apa namanya? Cemilan kerupuk ikan gula. Apa aja bahannya? Ibu, tunjuk tangan Bu, satu tangan Bu. Bangun Bu, bangun. Bangun Bu. Bangun. Di tangan bukain. Bangun Bu. Apa bahan dari kerupuk ikan gula? Ya. Tepung tapioka, Apalagi? bawang putih, telur, kemudian garam secukupnya, gula sedikit untuk mengganti lada, merica lada sama Bu, merica ya. Lanjut. Dibungkus pakai daun pisang.